Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farinuddin. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi dari dakwah secara struktural dan dakwah secara kultural. Untuk memenuhi tugas UAS, filsafat dakwah. Saya akan membahas tentang strategi dakwah secara struktural dan kultural dalam perspektif filsafat dakwah. Strategi dakwah struktural yaitu adalah strategi dakwah yang memanfaatkan kekuasaan, baik itu secara sosial, ataupun organisasi kelembagaan. Nah, di sini pengaplikasian dari strategi dakwah secara struktural ini, saya mengambil salah satu apa namanya lembaga, yaitu lembaga Bahsul Masail atau lembaga penerapan hukum yang ada di organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Lajnah Bahsul Masail ini adalah sebuah lembaga yang membuat hukum secara intelektual. Nah, di Nahdlatul Ulama sendiri untuk untuk mener- menerapkan sebuah hukum harus adanya sebuah perkumpulan atau penerapan-penerapan secara ijtihad jama'i. Nah, untuk memenuhi ijtihad tersebut, maka Lajnah Bahsul Masail ini menjadi salah satu pembuatan hukum tersebut. Nah, apa kaitannya dengan strategi dakwah secara struktural? Nah, pada Lajnah Bahsul Masail ini, yaitu ketika kelembagaan atau hukum yang ada di organisasi masyarakat, Lajnah Bahsul Masail ini adalah sebagai pemerintah atau dakwah secara struktural yang memang mewajibkan kepada jamaahnya ataupun kepada Nahdlatul Ulama itu sendiri untuk mengikuti aturan tersebut. Nah, aturan-aturannya yang memang tidak jauh dari hukum syariah atau hukum fikih. Ini adalah salah satu contoh yang memang mungkin di organisasi-organisasi masyarakat yang lainnya ada. Nah, kemudian eh, yaitu strategi dakwah secara kultural. Nah, dakwah secara kultural ini dianalogikan atau merupakan sebuah dakwah yang memang membaur terhadap masyarakat, tidak mengatasnamakan politik tertentu. Kalau misalkan kita dilihat dari eh, pengajian atau apa namanya, lembaga atau organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, eh, dakwah secara kulturalnya biasanya beriringan atau masing-masing. Seperti pada gambar di sini, bahwasanya biasanya dakwah secara kultural Nahdlatul Ulama tidak hanya sebatas pengajian umum, akan tetapi ada pengajian-pengajian yang lain, bahkan secara komunikasi interpersonal pun uh, Nahdlatul Ulama menaungi itu karena secara struktural sendiri tidak melibatkan sebuah hukum yang mewajibkan, akan tetapi dakwah secara struktural ini hanya sebatas menggayat yang mau saja, biasanya seperti itu. Kemudian hubungan antara dakwah secara struktural dan dakwah kultural itu sendiri tidak bisa kita pisahkan. Seperti halnya organisasi masyarakat dan kelembagaan seperti NU atau Nahdlatul Ulama sendiri, bahwasanya dakwah strukturalnya mewajibkan kepada seluruh elemen masyarakat atau elemen organisasi yang ikut serta, dan secara kulturalnya menyampaikan apa yang
telah disepakati pada dakwah strukturalnya. Nah, biasanya memang tahap ini banyak dilakukan ataupun eh, tidak bisa di eh, tidak bisa dipisahkan karena memang hubungan dakwah antara lembaga Bahsul Masail ini dengan dakwah kultural akan saling beriringan sehingga menjadi sebuah dominasi atau alur yang memang untuk mencapai sebuah keislaman yang sempurna pada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Baik, mungkin itu presentasi dan pengaplikasian dari apa yang telah saya sampaikan, bahwasanya dakwah secara struktural yaitu mengaitkan kepada lembaga yang memang berhak dan mewajibkan semua elemen masyarakatnya yang ada atau ikut serta dalam kelembagaan tersebut, seperti halnya contoh pada organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama yang memang memiliki lembaga tersendiri yaitu Lajnah Bahsul Masail, dan kemudian secara strukturalnya yaitu adalah pengajian-pengajian umum yang biasa digunakan secara uh, banyaknya di daerah ataupun yang lebih kecilnya di masjid-masjid. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.